Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat-sobat dimanapun berada? Oke, tanpa berlama-lama kita mulai saja ceritanya. Tapi seperti biasa, terlebih dahulu bantu Mimin tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1891 Kerjasama. Di jalan utama kota Nanhu, Chen Ping masih berjalan-jalan dengan Hu Mazi. Saat ini ekspresi Chen Ping sedikit berubah masam. Karena saat ini, dia sudah bisa merasakan kehadiran tidak kurang dari 20 markis bela diri agung. Seorang markis dengan kedudukan setinggi itu jelas bukan sesuatu yang bisa dimiliki oleh keluarga Zeng dari Nanhu seorang diri. Chen Ping, sepertinya cukup banyak sekte dan keluarga yang datang untuk melihat ramuan obat kuno ini. Ini akan menjadi sangat ramai, kata Hu Mazi dengan sedikit khawatir, juga merasakan kehadiran banyak markis bela diri agung. Chen Ping sedikit mengerutkan kening, sepertinya ramuan kuno ini tidak mudah didapatkan. Aku hanya tidak tahu apakah orang-orang ini mengetahui lokasi pasti tempat tumbuhnya tumbuhan herbal itu. Jika mereka tidak tahu, kita bisa mencoba memancing mereka menjauh dari sini. Menghadapi begitu banyak ahli bela diri yang tangguh, Chen Ping tidak yakin bahwa dia bisa dengan mudah merebut ramuan kuno itu. Namun, sangat sedikit yang diketahui tentang lokasi pasti tumbuhan herbal tersebut. Kebanyakan orang hanya mengetahui lokasi perkiraannya. Jika mereka bisa menemukan cara untuk membuat orang-orang ini salah menentukan lokasi tanaman obat kuno tersebut, peluang Chen Ping akan jauh lebih besar. Bagaimana ini bisa menarik perhatian? Hu Mazi tidak tahu bagaimana caranya agar begitu banyak orang secara bersamaan mengetahui lokasi tanaman obat kuno tersebut. Chen Ping tetap diam, alisnya berkerut karena berpikir keras. Tepat saat itu, Zeng Kai membawa kedua pria itu ke Chen Ping. Akhirnya kami menemukanmu. Melihat ini, Zeng Kai dengan gembira menghentikan Chen Ping dan Hu Mazi. Nak, apa yang kau inginkan? Masih mau berkelahi? Ketika Hu Mazi melihat Zeng Kai dan anak buahnya menghalangi jalan mereka, wajahnya langsung berubah dingin saat dia bertanya. Tidak, tidak, tidak. Anda salah paham. Saya di sini bukan untuk berkelahi. Ayah saya menyuruh saya mengundang Tuan Chen. Zeng Kai melambaikan tangannya berulang kali dan berkata, "Mengundangku? Mengundangku untuk apa?" Chen Ping tampak sangat terkejut. Ayah saya tahu bahwa ada tanaman obat kuno yang tumbuh di dekat sini, jadi beliau ingin mengundang Tuan Chen untuk datang dan membahas masalah mendapatkan tanaman obat kuno tersebut. Zeng Kai menyatakan kebenaran, karena dia tahu bahwa satu-satunya cara agar Chen Ping mempercayainya adalah dengan mengatakan yang sebenarnya. Ketika Chen Ping mendengar bahwa Zeng Angwo benar-benar ingin mengundangnya untuk membahas masalah ramuan obat berusia 10.000 tahun itu, dia terkejut. Lalu Hu Mazi berbisik, "Chen Ping, apa yang sedang direncanakan keluarga Zeng? Mengapa mereka berinisiatif berbicara denganmu tentang ramuan berusia 10.000 tahun itu?" Chen Ping menggelengkan kepalanya. Dia masih tidak tahu apa niat sebenarnya Zeng Angwo. Namun, dia tetap mengangguk dan berkata, "Baiklah, mari kita mulai rangkaian sirkuit di depan." Chen Ping memutuskan untuk pergi ke keluarga Zeng untuk mencari tahu apa sebenarnya maksud Zeng Angwo. Hu Mazi dan Chen Ping tiba dengan cepat di rumah keluarga Zeng, di mana Zeng Angwo sedang menunggu di aula. Dilihat dari penampilannya, dia tampak sangat cemas. Melihat Chen Ping tiba, Zeng Angwo buru-buru melangkah maju. "Tuan Chen, kami sudah menunggu Anda." "Patriark Zeng, apa yang membawa Anda kemari?" Chen Ping bertanya. "Tuan Chen, saya yakin Anda sudah tahu bahwa ada peluang untuk menemukan tanaman obat langka di sekitar kota Nanhu akhir-akhir ini." Zeng Angwo langsung ke intinya. Melihat Zeng Angwo begitu lugas,
Chen Ping pun tak bertele-tele, jadi dia mengangguk dan berkata, "Benar, aku memang tahu." Zeng Angwo kemudian melanjutkan, "Sekarang, berita tentang kemunculan ramuan obat kuno itu entah bagaimana telah tersebar, dan banyak sekte dan keluarga telah datang ke Danau Selatan. Sejujurnya, Tuan Chen, awalnya saya berniat menyimpan ramuan kuno itu untuk diri saya sendiri. Namun, sekarang karena begitu banyak sekte dan keluarga yang menginginkannya, saya khawatir harapan keluarga Zeng untuk mendapatkannya sangat tipis. Bahkan jika kami berhasil mendapatkannya, kami kemungkinan akan menjadi sasaran serangan dari banyak sekte dan keluarga. Oleh karena itu, setelah banyak pertimbangan, saya telah memutuskan untuk memberikan ramuan kuno ini kepada Tuan Chen. Keluarga Zeng kami akan melakukan yang terbaik untuk membantu Tuan Chen mendapatkan ramuan kuno tersebut. Selama kita bekerja sama, saya rasa peluang untuk mendapatkan ramuan kuno itu sangat tinggi." Zeng Angwo tidak berusaha menyembunyikan apapun dan dengan jujur mengatakan kepada Chen Ping semua yang dipikirkannya. Bab 1892 membentuk aliansi. Chen Ping merasa sulit mempercayai apa yang dikatakan Zeng Angwo. "Patriark Zeng, Anda memberi saya ramuan kuno itu dan melakukan segala yang Anda bisa untuk membantu saya mendapatkannya. Apa tujuan keluarga Anda melakukan ini? Seperti kata pepatah, tidak ada orang yang bangun pagi tanpa alasan. Mungkinkah Patriark Zeng hanya mengikuti teladan Lei Feng dan melakukan perbuatan baik?" Chen Ping menatap Zeng Angwo dengan saksama dan bertanya, "Tuan Chen, saya hanya memiliki satu tujuan melakukan ini, yaitu untuk berteman dengan Anda dan membuat Anda berhutang budi kepada keluarga Zeng. Saya percaya bahwa ketika keluarga Zeng dalam kesulitan, Anda tidak akan tinggal diam." Kata Zeng Angwo, "Hanya untuk ini?" Chen Ping tampak terkejut. "Ya, hanya untuk ini." Zeng Angwo mengangguk dengan serius. Melihat Zeng Angwo tampaknya tidak bercanda, Chen Ping bertanya, "Patriark Zeng, seberapa kuat keluarga Zeng Anda?" Chen Ping tidak menyadari betapa kuatnya keluarga Zeng. Jika keluarga Zeng hanya memiliki Zeng Angwo sebagai markis bela diri agung, maka bantuan dari keluarga Zeng akan menjadi tidak berarti. "Termasuk diriku sendiri, keluarga Zeng kami memiliki total 7 markis bela diri agung dan lebih dari selusin markis bela diri. Selain itu, keluarga Zeng kami juga memiliki artefak bela diri suci." Kata-kata Zeng Angwo seketika membuat Chen Ping dan Hu Mazi terkejut. Mereka tidak pernah menyangka bahwa keluarga Zeng akan memiliki kekuatan yang begitu menakutkan di kota perbatasan kecil seperti Nanhu. "Patriark Zeng, dengan kekuatanmu, kau mampu mendirikan sekte di ibu kota. Mengapa kau tinggal di Danau Selatan yang kecil ini?" Chen Ping bertanya dengan bingung. Meskipun Kyoto memiliki sumber daya yang melimpah, terdapat lebih banyak lagi sekte dan keluarga bangsawan, sehingga tidak banyak yang tersisa untuk dialokasikan. Terlebih lagi, aliansi seni bela diri Kyoto mengendalikan sebagian besar sumber daya, yang membatasi perkembangan berbagai sekte dan keluarga bangsawan. "Tempat ini tidak sebagus tempat kecilku. Penduduknya sedikit dan tidak ada yang memperhatikannya. Semua sumber daya milik keluarga Zengku. Jika bukan karena ramuan kuno yang langka ini, bagaimana mungkin begitu banyak ahli dari berbagai sekte dan keluarga datang? Biasanya, kami bahkan tidak bisa mengundang mereka." Zeng Angwo menjelaskan. Chen Ping memikirkannya sejenak dan setuju. Beberapa sekte dan keluarga di Kyoto menghabiskan seluruh energi mereka untuk intrik dan tipu daya. Dan dengan kendali aliansi seni bela diri, sulit bagi mereka untuk berkembang. "Patriark Zeng, karena Anda begitu tulus, maka saya, Chen Ping, tidak akan mengatakan apapun lagi.
Selama Patriark Zeng membantu saya mendapatkan ramuan berusia 10.000 tahun, gerbang naga saya bersedia membentuk aliansi dengan keluarga Zeng. Jika keluarga Zeng dalam kesulitan, saya, Chen Ping, tidak akan pernah tinggal diam. Chen Ping menepuk dadanya dan menenangkannya. Baiklah, dengan ucapan Tuan Chen, keluarga Zeng saya pasti akan melakukan segala daya upaya untuk membantu Tuan Chen mendapatkan ramuan obat kuno itu. Zeng Angwo berkata dengan penuh semangat. Ngomong-ngomong, bagaimana Patriark Zeng tahu bahwa ramuan berusia 10.000 tahun itu akan lahir? Chen Ping bertanya. Chen Ping mengetahui hal ini melalui peta sekte roh iblis, dan dia sangat penasaran bagaimana Zeng Angwo mengetahuinya. Sejujurnya, Tuan Chen, Guru Wan lah yang melihat sekilas dao surga dan menyimpulkannya. Zeng Angwo mengungkapkan nama Wan Hong. Chen Ping terkejut. Ya, itu dia. Apakah Tuan Chen mengenal Tuan Wan? Zeng Angwo sangat penasaran bagaimana Chen Ping mengenal Wan Hong. Chen Ping tersenyum tipis dan melirik Humazi. Humazi mencibir. Omong kosong, dia mengaku sebagai ahli yang bisa mengintip ke langit. Dia tidak tahu apa-apa. Ketika ramuan kuno itu lahir, akan ada fenomena aneh di dunia. Dia bisa mengetahuinya hanya dengan perhitungan sederhana. Zeng Angwo menatap Humazi, lalu bertanya kepada Chen Ping, Tuan Chen, siapakah ini? Ini adalah Master Hu, seorang ahli jimat tingkat atas. Keahliannya dalam menemukan makam dan lokasi pemakaman tidak tertandingi. Chen Ping memuji Humazi dengan sangat berlebihan. Mendengar itu, Zeng Angwo dengan cepat dan hormat berkata, "Jadi, Anda adalah Guru Hu. Mohon maaf karena saya tidak mengenali Anda." Humazi juga menangkupkan kedua tangannya sebagai salam, seolah-olah menyapa Zeng Angwo. "Patriark Zeng, Anda telah ditipu oleh Wan Hong." Chen Ping berkata pada Zeng Angwo, "Tuan Chen, apa maksud Anda?" Zeng Angwo bertanya dengan ekspresi bingung. Bab 1893 metode. Maka Chen Ping menceritakan kepada Zeng Angwo apa yang telah dilihat dan didengarnya di sebelah barat kota Nanhu. Mereka bahkan menyebutkan bahwa Wan Hong telah memasang susunan jebakan terlebih dahulu di tempat asal ramuan obat kuno itu. Zeng Angwo terkejut mendengar itu, dan kemudian wajahnya dipenuhi amarah. Pria ini tahu di mana ramuan kuno itu berasal, tapi dia tidak memberitahuku. Dia hanya memberitahuku lokasi umumnya, dan dia pergi untuk menyiapkan formasi terlebih dahulu. Sepertinya dia juga mengincar ramuan kuno itu. Aku sangat mempercayainya dan memberinya begitu banyak sumber daya. Wajah Zeng Angwo memerah karena marah, dan dia berkata kepada Zeng Kai, "Zeng Kai, kau segera pimpin pasukan untuk mencari Wan Hong di seluruh kota. Begitu kau menemukannya, bawa dia kemari. Ingat untuk membawa banyak ahli bersamamu. Orang ini sangat kuat." "Ayah, jangan khawatir. Aku sudah lama tidak menyukai orang tua itu." Zeng Kai mengangguk, lalu pergi bersama kedua markis bela diri agung itu. Seluruh kota Nanhu adalah milik keluarga Zeng, jadi tidak sulit bagi mereka untuk menangkap seseorang. "Tuan Chen, dengan bantuan keluarga Zeng, seberapa yakin Anda dapat memperoleh ramuan kuno itu?" Zeng Angwo bertanya. Chen Ping berpikir sejenak dan berkata, "Saya tidak tahu berapa banyak sekte dan keluarga yang datang atau berapa banyak ahli markis bela diri agung yang ada di sini, jadi saya tidak bisa mengatakan dengan pasti saat ini." Chen Ping tidak mengetahui latar belakang lawannya dan tidak bisa mengatakan seberapa yakin dirinya. Tetapi dia melanjutkan, "Namun, saya memiliki cara yang, jika berhasil, dapat meningkatkan peluang untuk mendapatkan ramuan berusia 10.000 tahun." "Pak Chen, apa solusinya?" Zeng Angwo bertanya dengan tergesa-gesa.
Itu berarti menyesatkan sekte dan keluarga lain, membuat mereka tersesat, dan kemudian peluang kita akan jauh lebih besar. Chen Ping berkata, bagaimana mungkin kita membiarkan begitu banyak sekte dan keluarga salah paham? Zheng Angwo terus bertanya. Aku punya ide, tapi aku tidak tahu apakah itu akan berhasil. Kita bisa mencari ramuan berusia 1000 tahun dan meletakkannya di suatu tempat terlebih dahulu, lalu mencoba menciptakan beberapa fenomena aneh. Dengan cara ini, sebagian orang pasti akan salah percaya bahwa tempat itu adalah tempat asal mula tanaman obat kuno, dan mereka akan berbondong-bondong ke sana, bahkan mungkin saling berkelahi memperebutkannya. Kita bisa menunggu di tempat di mana ramuan kuno itu benar-benar muncul. Begitu muncul dan kita mendapatkannya, tidak akan mudah bagi sekte dan keluarga lain untuk merebutnya. Chen Ping menjelaskan solusinya. Mendengar itu, Zheng Angwo menganggapnya sebagai ide yang brilian dan dengan antusias berkata, Tuan Chen, kebetulan saya memiliki ginseng berusia 3000 tahun, yang akan sangat cocok sebagai ramuan obat berusia 10.000 tahun. Tapi bagaimana kita menciptakan fenomena surgawi ini? Ini bukan apa-apa, serahkan padaku. Hanya dengan beberapa jimat, aku bisa membuat langit dan bumi bergetar dan Dao Agung bergema. Humazi berkata dengan ekspresi santai. Sekarang setelah mereka memiliki bahan-bahan obat untuk dijadikan ramuan berusia 10.000 tahun, dan biji wijen untuk menciptakan fenomena luar biasa, Chen Ping dan yang lainnya hanya bisa menunggu dengan tenang. Zheng Angwo menyuruh seseorang membawa ginseng ke atas gunung terlebih dahulu dan menguburnya di lokasi yang berlawanan dengan lokasi tanaman obat kuno tersebut. Patriark Zheng, Anda telah kehilangan ginseng berusia 3000 tahun, tetapi setelah ini selesai, saya akan memurnikan pil 3 elemen untuk Anda, yang akan membuat kultivasi Anda 2 kali lebih efektif dengan setengah usaha. Chen Ping tidak bisa membiarkan keluarga Zheng kehilangan ginseng berusia 3000 tahun begitu saja. Setelah mendengar itu, Zheng Angwo berseru dengan gembira, "Terima kasih banyak, Tuan Chen, saya sudah lama mendengar bahwa Anda adalah seorang apoteker dan ahli dari lembah Dewa Obat." Patriark Zheng, Anda terlalu baik. Kita sekarang sekutu, jadi ini memang sudah seharusnya. Mari kita berjalan-jalan lagi di sekitar jalanan dan melihat berapa banyak sekte dan keluarga yang datang. Seperti pepatah mengatakan, kenali dirimu dan kenali musuhmu, dan kau akan memenangkan setiap pertempuran. Chen Ping berkata, "Baiklah, saya harap Tuan Chen berhasil mendapatkan ramuan berusia 10.000 tahun kali ini." Zheng Angwo mengangguk. Chen Ping mengikuti Humazi menjauh dari keluarga Zheng dan terus berjalan-jalan di sepanjang jalanan Nanhu. Bab 1894 kesempatan sekali seumur hidup di dalam sekte roh iblis. Ketika Zhou Jie kembali ke sekte roh iblis, dia mendapati suasana di aula utama terasa cukup suram. Song Qingping menduduki posisi wakil pemimpin sekte, sementara di bawahnya duduk banyak diakon dari sekte roh iblis. Merasakan suasana yang tegang, Zhou Jie dengan hati-hati melangkah maju dan berkata kepada Song Qingping, "Wakil ketua aliansi, Anda ingin bertemu saya?" "Zhou Jie, apakah Chen Ping telah menemukan tempat asal mula tanaman obat?" Song Qingping bertanya. "Seperti yang dikatakan wakil ketua sekte, kami telah menemukannya. Tetapi seseorang mendahului kami dan memasang susunan sihir di tempat ramuan itu berasal." Zhou Jie mengatakan yang sebenarnya, susunan sihir telah dipasang. Siapa yang mungkin tahu sebelumnya di mana ramuan itu akan tumbuh? Song Qingping sedikit terkejut. Sepertinya orang itu bernama Wan Hong, yang konon seorang ahli ramalan. Jawab Zhou Jie, "Wan Hong?" Song Qingping mengerutkan kening, tetapi dia belum pernah mendengar nama ini sebelumnya.
Pada saat itu, Diakon Lu di bawah berkata, "Wakil ketua sekte, Wan Hong ini memang seorang ahli ramalan yang sangat terkenal. Konon, dia telah memahami Dao surgawi, dan tidak ada yang bisa disembunyikan darinya. Jika dia sudah mengetahui lokasi tanaman herbal itu sebelumnya, hal itu tidak akan mengejutkan." Jadi, ada orang-orang yang luar biasa seperti itu. Sepertinya akan cukup sulit bagi kita untuk mendapatkan ramuan itu. Song Qingping tampak gelisah. Mendengar itu, Zhou Jie bertanya dengan heran, "Wakil ketua sekte, bukankah ramuan-ramuan itu hadiah dari kami untuk Tuan Chen? Apakah kami akan mengambilnya untuk diri kami sendiri?" Song Qingping mendengus dingin. "Jika itu hanya ramuan biasa, tidak masalah. Tetapi ini adalah ramuan kuno, bagaimana mungkin kita memberikannya kepadanya dengan begitu mudah? Itu akan menjadi harga yang terlalu mahal bagi kita. Aku memanggilmu kembali agar kau bisa mengamati Chen Ping secara diam-diam." Begitu Chen Ping berhasil mendapatkan ramuan berusia 10.000 tahun itu, kau harus menemukan cara untuk mendapatkannya. Song Qingping ingin Zhou Jie mengambil kesempatan untuk mencuri ramuan kuno dari Chen Ping. Mendengar itu, wajah Zhou Jie langsung berubah masam. "Wakil ketua sekte, Anda tahu kemampuan Chen Ping. Bagaimana mungkin saya bisa mendapatkan ramuan obat kuno itu darinya?" Wakil ketua sekte, Chen Ping sangat kuat. Bahkan jika Zhou Jie tidak siap, hampir mustahil baginya untuk mencuri ramuan obat kuno darinya. Kudengar Chen Ping memiliki cincin penyimpanan harta karun. Dia menyimpan semua barang-barangnya di sana, dan tidak ada orang lain yang bisa mengambilnya. Tubuh iblis darah itu seharusnya juga ada di dalam cincin penyimpanan itu. Pada saat itu, Diakon Lu berdiri dan berkata kepada Song Qingping. Mendengar itu, Song Qingping sedikit mengerutkan kening, tetapi kemudian rileks dan mengeluarkan sebotol cairan tak berwarna dan tak berbau dari sakunya. "Zhou Jie, ini ramuan penyebar kekuatan. Selama Chen Ping mendapatkan ramuan berusia 10.000 tahun itu, kau harus menemukan cara agar dia meminumnya. Kemudian Chen Ping akan ditangkap tanpa perlawanan." Song Qingping melemparkan air penyebar energi di tangannya ke Zhou Jie. Sambil memegang air penyebar kekuatan di tangannya, Zhou Jie bertanya dengan ekspresi bingung, "Wakil ketua sekte, bukankah sekte roh iblis kita seharusnya bekerja sama dengan Tuan Chen? Jika kita melakukan ini, apakah Tuan Chen masih akan bekerja sama dengan kita? Mari kita lupakan kerjasama untuk saat ini. Ramuan berusia 10.000 tahun ini adalah kesempatan sekali seumur hidup. Sekte roh iblis kita harus mendapatkannya. Lakukan seperti yang saya perintahkan." Song Qingping melambaikan tangannya, menyuruh Zhou Jie pergi. Tak berdaya, Zhou Jie hanya bisa berbalik dan pergi. Setelah Zhou Jie pergi, Song Qingping menatap para diakon di depannya dan berkata, "Kebangkitan energi spiritual sudah di depan mata, dan sekte roh iblis kita juga harus bertindak secepat mungkin. Tujuan utama kita sekarang adalah untuk melenyapkan keluarga Zeng, atau setidaknya memaksa mereka untuk tunduk kepada kita, menjadikan kota Nanhu sebagai wilayah sekte roh iblis kita. Dengan cara ini, sekte roh iblis kita dapat berkembang. Dan dengan kebangkitan energi spiritual, sekte roh iblis kita akan menduduki lebih banyak tempat dan membiarkan seluruh dunia mengetahui tentang sekte roh iblis kita." Bab 1895 Rencana yang paling teliti. Wakil Ketua Aliansi, sekte roh iblis kita memiliki aturan leluhur yang melarang kita meninggalkan alam rahasia sebelum pemulihan penuh energi spiritual tiba, dan juga melarang kita terlibat konflik dengan sekte dan keluarga di dunia sekuler. Jika kita tiba-tiba menyerang keluarga Zeng dan menjadikan kota Nanhu sebagai wilayah kita, maka rahasia alam rahasia sekte roh iblis kita mungkin akan hilang.
Bukankah seharusnya pemimpin sekte itu sendiri yang mengumumkan masalah penting seperti itu? Diakon Naru bertanya kepada Song Qingping, tidak perlu meminta izin kepada pemimpin sekte. Dia sudah memberi saya wewenang. Anda hanya perlu mengikuti instruksi saya. Song Qingping berkata dengan ekspresi dingin. Diakon Naru hendak mengatakan sesuatu ketika Song Qingping melambaikan tangannya dan berkata, "Baiklah, kalian semua boleh pergi, ikuti saja perintah." Melihat ini, semua orang tidak punya pilihan selain mundur. Setelah semua orang pergi, seorang pria berjubah hitam melangkah keluar dan perlahan melepaskan tudung jubahnya, memperlihatkan wajah yang lembut. Pria berjubah hitam ini tak lain adalah Ningzi, yang telah menjadi utusan iblis. Song Qingping menyambut utusan iblis. Begitu melihat Ningzi, Song Qingping langsung berlutut untuk menyembah. "Bangun," Ningzi berkata dengan tenang. Song Qingping berdiri lalu menatap Ningzi dengan iri. Keduanya memiliki usia yang hampir sama. Tetapi Ningzi telah menjadi utusan iblis. Bukan berarti Ningzi lebih kuat, melainkan jiwa seorang utusan iblis bersemayam di dalam dirinya, yang secara alami meningkatkan kekuatan Ningzi. Karena sama-sama berasal dari garis keturunan yang sama, sekte hati iblis dapat menciptakan sejumlah besar jiwa, sedangkan sekte roh iblis tidak mengizinkan hal seperti itu untuk ada. Song Qingping adalah anggota sekte roh iblis, tetapi ia selalu mendambakan kehidupan sekte hati iblis. Ia juga berharap agar roh jiwa yang kuat dapat bersemayam di tubuhnya. Dengan cara itu, bukan hanya kekuatannya akan meningkat pesat, tetapi ia juga akan mampu meningkatkan statusnya. "Apakah semuanya sudah diurus?" Ningzi bertanya pada Song Qingping. "Semuanya sudah diurus. Selama Chen Ping meminum ramuan penghilang, dia pasti tidak akan bisa melarikan diri. Namun, aku tidak tahu apakah Zhou Jie akan berhasil." Kata Song Qingping, "Tidak masalah. Bahkan jika Chen Ping tidak meminum air penyebar kekuatan, ramuan kuno itu tidak akan jatuh ke tangannya. Adapun tubuh fisik iblis darah, aku yakin tidak akan lama lagi ia akan bangkit kembali. Ketika iblis darah bangkit kembali, maka klan iblis kita akan menguasai dunia." Ningzi menyeringai mengancam, mengeluarkan suara serak dan berdesir. "Utusan iblis, jika Chen Ping menolak menyerahkan tubuh fisik iblis darah, bagaimana kita bisa membangkitkan iblis darah?" Song Qingping bertanya, "Menolak menyerahkannya? Aku tidak pernah menyangka Chen Ping akan menyerahkan tubuh iblis darah itu. Dia tidak bodoh." Ningzi sedikit menyipitkan matanya, tatapannya menjadi sangat dalam. "Kau tahu dia tidak akan menyerahkannya?" Song Qingping terdiam sejenak, lalu bertanya, "Karena utusan iblis tahu bahwa Chen Ping tidak mau menyerahkan tubuh fisik iblis darah, mengapa Anda masih ingin saya bekerja sama dengan Chen Ping? Jika kita tidak bekerja sama, bagaimana dia akan mengetahui rahasia ras iblis kita? Jika kita tidak bekerja sama, bagaimana dia akan mengetahui tentang alam rahasia sekte hati iblis kita? Jika kita tidak bekerja sama, bagaimana dia akan tahu bahwa Pulau Penglai adalah tempat di mana energi spiritual bangkit kembali?" Ningzi tersenyum tipis. Hal ini membuat Song Qingping semakin bingung. "Tuan utusan iblis, Anda membuat saya bekerja sama dengan Chen Ping hanya agar dia mengetahui semua ini. Tentu saja, jika tidak, bahkan jika kita memberitahunya, dia mungkin tidak akan mempercayai kita. Tetapi sekarang karena Anda memintanya untuk bekerja sama, dia pasti akan mempercayai apa yang Anda katakan. Namun, mengingat kepribadiannya, dia tidak akan sepenuhnya mempercayaimu apalagi dengan mudah menyerahkan tubuh fisik iblis darah. Namun, Chen Ping pasti akan pergi ke Pulau Penglai selanjutnya, atau menemukan alam rahasia untuk menyelamatkan pacarnya.
Entah dia pergi ke Pulau Penglai atau ke alam rahasia untuk menyelamatkan pacarnya, maka rencana kita akan setengah berhasil. Jika dia berani memasuki alam rahasia, aku telah menyiapkan jebakan dan mekanisme yang tak terhitung jumlahnya untuknya. Dia hanya akan masuk dan tidak akan pernah keluar. Jika dia memilih untuk pergi ke Pulau Penglai, ketika energi spiritual bangkit kembali, Pulau Penglai pasti akan mengalami fenomena luar biasa. Bahkan jika Chen Ping memiliki tubuh emas naga sejati, dia tidak akan mampu menahannya. Sementara itu, tubuh fisik iblis darah dapat menggunakan fenomena luar biasa selama kebangkitan energi spiritual untuk membangkitkan dirinya sendiri. Pada saat itu, seluruh dunia akan menjadi milik ras iblis kita, dan setiap tempat di mana energi spiritual bangkit akan diduduki oleh ras iblis kita terlebih dahulu. Jadi, apapun yang akan dilakukan Chen Ping selanjutnya sudah berada di tangan saya. Ningzi berkata dengan wajah penuh kegembiraan. Bab 1896 berpura-pura tidak tahu mendengar ucapan Ningzi. Song Qingping langsung berkeringat dingin. Dia merasa bahwa orang di depannya terlalu teliti, dan bahwa orang itu telah merencanakan jauh-jauh hari sehingga dia bahkan telah dikalahkan. Melihat ekspresi Song Qingping, Ningzi tersenyum tipis. Jangan khawatir, selama sekte hati iblis kita mencaplok sekte roh iblis, kontribusimu akan diingat oleh guru besar. Terima kasih. Utusan iblis. Song Qingping sedikit menundukkan kepalanya, menyadari bahwa dia tidak berani memikirkan hal lain di depan Ningzi. Setelah menyusup ke sekte roh iblis selama bertahun-tahun, pikirannya telah lama ditempa menjadi tenang dan tidak terganggu. Namun, saat berhadapan dengan Ningzi, jantung Song Qingping berdebar kencang. Di dalam kota Nanhu, banyak orang yang mengenakan seragam sedang mencari foto. Mereka semua adalah anggota keluarga Zeng, dan yang ada di foto adalah Wan Hong. Wan Hong telah menipu Zeng Angwo, dan Zeng Angwo tidak bisa membiarkannya lolos begitu saja. Pada saat itu, Zeng Kai ditemani oleh dua markis bela diri agung, juga sedang menyisir jalanan. Sialan, kalau aku menemukan bajingan tua itu, aku pasti akan membakarnya hidup-hidup, kata Zeng Kai sambil mengutuk. Sementara itu, Wan Hong sedang minum teh di sebuah kedai teh, dengan tenang menunggu malam tiba. Hal ini karena tanaman obat kuno ini lahir pada malam bulan purnama. Tak lama kemudian, sepasang orang berpakaian seragam bergegas masuk ke kedai teh. Lalu sambil memegang foto di tangan mereka, mulai memeriksa setiap orang yang sedang minum teh. Wan Hong menghela napas dan sedikit mengerutkan kening. Dia tahu mereka semua adalah orang-orang dari keluarga Zeng, tetapi dengan jumlah orang sebanyak ini, dia bertanya-tanya siapa yang ingin mereka tangkap. Saat Wan Hong sedang bertanya-tanya siapa yang dicari orang-orang ini, seorang anggota keluarga Zeng tiba-tiba menatap Wan Hong, lalu melihat foto di tangannya. Ketemu, anggota keluarga Zeng itu tiba-tiba meraung. Semua orang menoleh ke arah Wan Hong. Kini Wan Hong menyadari bahwa anggota keluarga Zeng itu sedang mencarinya. Beberapa anggota keluarga Zeng, yang memegang pisau melengkung, menebas Wan Hong. Meskipun Wan Hong tidak takut pada anggota keluarga Zeng, untuk menghindari masalah yang tidak perlu dan mengganggu pengambilan ramuan obat kuno, Wan Hong mengambil risiko dan langsung melompat dari gedung. Ini lantai 6, Wan Hong melompat dan mendarat dengan mantap di lantai bawah. Kemudian dia melirik dingin ke arah keluarga Zeng yang panik di lantai atas, berbalik, dan pergi. Saat Wan Hong sedang menunjukkan ekspresi jijik, tiba-tiba 3 orang berjalan menghampirinya. Zeng Kai lah yang membawa 2 markis bela diri agung. Saat melihat Wan Hong, mata Zeng Kai berbinar. Dasar pembohong, akhirnya aku menemukanmu. Kau berani mencoba menipu keluarga Zengku,
kau sama saja mencari kematian. Melihat ini, Wan Hong berbalik dan berlari, tetapi kedua markis bela diri agung dari keluarga Zeng melompat dan menghalangi jalan Wan Hong. Wan Hong sedikit mengerutkan kening saat menatap kedua markis bela diri agung dari keluarga Zeng dan Zeng Kai, yang menatapnya dengan tatapan mengancam. Meskipun Wan Hong tidak lemah, hampir mustahil baginya untuk melawan 3 lawan sekaligus, menghadapi 2 markis bela diri agung ditambah Zeng Kai, seorang markis bela diri. Tuan Muda Zeng, apa maksud Anda? Saya tidak mengerti. Kapan saya pernah berbohong kepada keluarga Zeng Anda? Wan Hong berpura-pura bodoh dan bertanya. Sialan, kau masih pura-pura bodoh. Kau memberitahu keluarga Zeng lokasi umum sebuah tanaman obat, tetapi kau diam-diam menemukan lokasinya dan memasang jebakan. Sepertinya kau telah merencanakan ini sejak awal, menggunakan keluarga Zeng kami untuk menarik perhatian sementara kau diam-diam mengambil ramuan obat kuno yang disembunyikan di balik susunan tersebut. Benarkah begitu? Zeng Kai menanyai Wan Hong dengan suara lantang. Wan Hong tercengang. Dia tidak tahu bagaimana Zeng Kai mengetahui rencananya. Saat Zeng Kai mengucapkan mantra, dia bisa melihat dengan sangat jelas bahwa tidak ada siapapun di sana. Melihat Wan Hong tetap diam, Zeng Kai berkata dengan tegas, sebaiknya kau kembali denganku sekarang untuk menemui ayahku, lalu berlutut dan bersujud untuk mengakui kesalahanmu, dan lihat apakah ayahku akan memaafkanmu. Bab 1897 Perisai. Mata Wan Hong melirik ke sekeliling, lalu dia mengangguk, Tuan Muda Zeng, saya akan kembali bersama Anda. Ketika saya bertemu Patriark Zeng, saya pasti akan meminta maaf secara langsung. Wan Hong menundukkan kepalanya, sementara Zeng Kai mengendurkan kewaspadaannya dan melangkah maju untuk membawa Wan Hong pergi. Saat Zeng Kai melangkah 2 langkah ke depan, Wan Hong tiba-tiba tersenyum, lalu mengangkat tangannya, dan asap putih seketika menyelimuti Zeng Kai. Zeng Kai terkejut dan secara naluriah mundur. Kemudian dia menahan napas dan mengulurkan kedua telapak tangannya, melepaskan embusan angin yang mengerikan. Zeng Kai tahu bahwa kemunculan asap putih secara tiba-tiba itu pasti beracun, dan dia tidak boleh menghirupnya. Angin kencang bertiup, menyebarkan asap putih, tetapi Wan Hong sudah berada di depan Zeng Kai, meraih bahu Zeng Kai dan menekan tangan lainnya dengan kuat ke punggung Zeng Kai. Sekarang, jika Wan Hong mengerahkan kekuatannya, organ dalam Zeng Kai pasti akan hancur, dan dia akan langsung bertemu dengan Raja Neraka. Setelah melihat Zeng Kai ditaklukkan oleh Wan Hong, kedua markis bela diri agung itu terkejut dan melompat, menuju ke arah Wan Hong. Berhenti, jika kau tidak ingin tuan mudamu mati, sebaiknya kau bersikap baik. Wan Hong, yang mengendalikan Zeng Kai, berteriak kepada 2 markis bela diri agung dari keluarga Zeng. Mendengar itu, kedua markis bela diri agung dari keluarga Zeng berhenti dan bingung harus berbuat apa. Zeng Kai sekarang berada di tangan mereka, jadi mereka tidak punya cara untuk bergerak. Melihat bahwa kedua markis bela diri agung dari keluarga Zeng tidak berani bergerak, Wan Hong tersenyum tipis lalu mulai mengendalikan Zeng Kai untuk mundur. Kedua markis bela diri agung itu tidak berani mengikuti dan hanya bisa menyaksikan dengan cemas dari tempat mereka. Tepat ketika Wan Hong mengira dia bisa lolos, seseorang tiba-tiba meneriakinya. Wan Hong. Wan Hong secara naluriah melirik profil samping dan matanya langsung menyipit. Benne, Wan Hong tidak pernah menyangka akan bertemu dengannya di sini setelah bertahun-tahun lamanya. Wan Hong, aku tidak menyangka kau masih mengingatku. Sekarang setelah aku bertemu denganmu, aku akan mencabik-cabikmu. Aku menggertakkan gigi dan berkata, Wan Hong mencibir, Humazi, kau bukan tandinganku sebelumnya, dan kau masih tetap begitu.
tidakkah kau percaya bahwa Xiao Yu tidak memilihmu saat itu, melainkan kabur denganku?" Mendengar itu, Humazi gemetar karena marah, dan aura kekerasan terpancar dari dirinya. Melihat ekspresi marah Humazi, Chen Ping tahu bahwa Xiao Yu, yang dibicarakan Wan Hong, pastilah mantan pacar Humazi. "Tuan Hu, Wan Hong jelas-jelas mencoba memprovokasi Anda. Jika Anda marah, Anda akan jatuh ke dalam perangkapnya. Lagi pula, itu sudah puluhan tahun yang lalu. Kau mungkin sudah tidur dengan lebih banyak wanita daripada yang pernah dilihat Wan Hong." Chen Ping mencoba membujuk Humazi. Mendengar ucapan Chen Ping, amarah Humazi mereda. Dia mengangguk dan berkata, "Kau benar. Aku sudah bersama lebih banyak wanita daripada yang pernah dilihat si idiot itu. Dan itu semua sudah masa lalu. Aku tidak akan marah lagi." Setelah memahami situasinya, Humazi menatap Wan Hong dengan seringai di bibirnya, lalu berkata, "Wan Hong, jangan coba-coba memprovokasi saya. Saya sudah lama melihat ilusi dunia ini, tetapi karena saya bertemu denganmu hari ini, kau akan tamat." Setelah Humazi selesai berbicara, beberapa jimat tiba-tiba muncul di tangannya. Kemudian dia dengan santai melemparkannya ke mulutnya, dan beberapa nyala api menyala di udara. Segera setelah itu, kobaran api mulai menyatu, membentuk jaring api yang menghalangi jalur pelarian Wan Hong. Melihat ini, Wan Hong sedikit mengerutkan kening. "Humazi, kita bisa menyelesaikan masalah kita lain waktu. Aku tidak punya waktu untukmu hari ini. Minggir dari jalanku sekarang juga, atau aku akan membunuhnya." Wan Hong menggunakan Zeng Kai sebagai tameng, berharap Humazi akan minggir. Namun, yang mengejutkan semua orang, Humazi mencemooh, "Silakan bunuh dia. Apa hubungannya dengan saya? Apakah kalian tahu siapa dia?" Humazi berpura-pura tidak mengenal Zeng Kai sama sekali. Bab 1898 bersatu sebagai satu. Wan Hong terkejut, lalu berkata, "Percayalah, ini Zeng Kai, putra sulung keluarga Zeng. Seluruh Danau Selatan adalah milik keluarga Zeng. Aku tak peduli tuan muda siapa dia. Toh kaulah yang membunuhnya. Ayahnya hanya ingin membalas dendam padamu. Apa hubungannya denganku? Hari ini, aku akan membunuhmu." Saat Humazi berbicara, cahaya samar terpancar dari telapak tangannya, dan dia menyerang dengan telapak tangannya, sama sekali mengabaikan keselamatan Zeng Kai. Melihat hal ini, Wan Hong tidak berani membunuh Zeng Kai. Dia tahu bahwa jika dia benar-benar membunuh Zeng Kai, dia mungkin akan diburu oleh keluarga Zeng seumur hidupnya. Mengancam Humazi dengan Zeng Kai jelas tidak ada gunanya. Jadi Wan Hong hanya bisa mendorong Zeng Kai ke samping dan kemudian membalas serangan Humazi dengan pukulan telapak tangan. Ledakan, setelah suara ledakan keras, kekuatan mengerikan bergema ke segala arah. Dek-dek-dek, Humazi terhuyung mundur, tangan kanannya terasa sedikit mati rasa. Kekuatan Humazi masih agak lebih rendah daripada Wan Hong. "HMPH, Humazi, kau bukan tandinganku sebelumnya, dan kau tetap bukan tandinganku sekarang. Kau akan selalu berada di kakiku." Wan Hong tersenyum tipis. "Wan Hong, jangan terlalu sombong, tunggu saja dan lihat bagaimana aku akan menghadapimu." Humazi menyipitkan matanya sedikit. Meskipun Humazi tidak kuat, dia jarang memiliki saingan dalam hal merapal mantra. Humazi membuat segel tangan, dan jimat kuning seketika muncul dari tubuhnya. Rune berwarna merah darah dengan cepat muncul di jimat-jimat kuning, dan jimat-jimat ini seketika berubah menjadi binatang buas yang ganas meraung-raung saat mereka menyerbu ke arah Wan Hong. Melihat ini, Wan Hong mencibir, "Humazi, meskipun itu mantra, aku tidak takut padamu."
Sambil berbicara, Wan Hong menoleh ke samping dan benar-benar mengulurkan tangan lalu merobek sepotong kain kuning di depan sebuah rumah. Kemudian dia menggigit jarinya dan mulai menggambar di kain kuning itu dengan sekuat tenaga. Tak lama kemudian api berkobar dari kain kuning itu, dan kemudian seekor burung besar terbang keluar dari kobaran api. Tubuhnya masih terbakar hebat. Burung ilahi yang berapi-api. Humazi mengerutkan kening. Wan Hong, bagaimana kau memanggil burung api itu? Itu milik Xiao Yu. Mantan pacar Humazi memiliki konstitusi khusus yang memungkinkannya memanggil burung ilahi yang berapi-api ini. Namun, hal semacam ini bukanlah teknik kultivasi, jadi tidak bisa diajarkan, dan orang lain pun tidak bisa mempelajarinya. Humazi sangat terkejut karena Wan Hong sekarang bisa memanggil burung ilahi api. Apa yang menjadi miliknya adalah milikku. Karena dia memilih untuk bersamaku, dia harus memberikan segalanya padaku. Wan Hong mencibir. Melihat ekspresi Wan Hong, Humazi memiliki firasat buruk. Apa yang kau lakukan pada Xiao Yu? Tanya Humazi. Tidak ada yang istimewa. Kita telah menjadi satu sekarang. Inti emasnya kini ada di dalam diriku. Jika tidak, bagaimana mungkin aku bisa memanggil burung ilahi berapi ini? Wan Hong berkata sambil tertawa dingin. Kau benar-benar membunuhnya. Tubuh Humazi bergetar, dan kobaran amarah terus membunjah. Bisa dikatakan bahwa Xiao Yu masih memiliki tempat di hati Humazi. Jika tidak, Humazi tidak akan tetap begitu bejat selama bertahun-tahun, menggunakan wanita lain untuk menenangkan dirinya. Setelah mendengar bahwa Wan Hong benar-benar membunuh Xiao Yu, kerinduan mendalam Humazi terhadap Xiao Yu seketika meluap. Jangan mengatakannya sekeras itu bukan membunuhnya, itu membiarkannya tetap hidup di hatiku dengan cara lain. Wan Hong berkata tanpa malu-malu, pergi ke neraka. Humazi meledak dengan amarah yang tak terbatas, dan binatang buas yang terbentuk dari jimat itu meraung keras sebagai respons. Bab 1899 hancur menjadi daging cincang. Wan Hong tetap tenang dan dengan santai melambaikan tangannya. Lalu burung ilahi api melancarkan serangannya. Wus, sayap burung api itu mengepak tanpa henti, dan semburan api membumbung ke langit, mengubah separuh langit menjadi merah. Binatang buas yang terbentuk dari jimat Humazi meraung di tengah kobaran api. Semuanya dibakar, dan akhirnya lenyap tanpa jejak. Melihat ini, Humazi buru-buru membuat segel tangan lagi, dan jimat di tubuhnya kembali melayang ke udara. Mantra pengendalian air, Humazi berteriak, dan seketika tanah di sekitarnya meledak, dengan semburan air melesat ke langit. Semburan air itu menyatu membentuk tornado air, yang kemudian menyapu ke arah burung ilahi yang berapi-api. Burung berapi itu menyemburkan api yang berkobar-kobar, tetapi api itu padam saat bersentuhan dengan air, dan pusaran air langsung mendekat. Mereka dengan cepat mengepung burung berapi itu, dan sejumlah besar kolom air menghantamnya. Nyala api pada burung suci yang berapi-api ini bukanlah api spiritual maupun api samadhi, sehingga nyala api tersebut semakin redup ketika dihadapkan dengan sejumlah besar air. Tepat ketika burung berapi itu hendak ditelan oleh pusaran air, Humazi berhenti. Karena burung suci berapi-api ini adalah satu-satunya di dunia yang memiliki Xiao Yu. Saat Humazi terkejut, burung ilahi api, di bawah komando Wan Hong, meraung dan menyerbu keluar dari pusaran air, menghantam Humazi dengan ganas. Humazi tidak sempat menghindar dan terlempar, memuntahkan seteguk darah. Semburan air yang tak terkendali itu seketika berubah menjadi genangan air yang stagnan dan jatuh kembali ke tanah. Api pada burung ilahi yang berapi-api itu berkobar sekali lagi. Hahaha, Humazi,
kau tak akan pernah bisa melampauiku. Bahkan wanita yang paling kau cintai pun memilihku. Kenapa kau begitu sombong di depanku? Wan Hong tertawa terbahak-bahak melihat ekspresi Humazi, memprovokasinya. Kau bajingan. Humazi mencengkeram dadanya. Darah mengalir deras ke kepalanya. Siap bertarung melawan Wan Hong sampai mati. Namun begitu dia bergerak, dia langsung memuntahkan seteguk darah lagi. Tuan Hu, jangan bergerak, biarkan saya yang mengurus orang ini. Melihat ini, Chen Ping menghentikan Humazi dan menyuruhnya untuk tidak bergerak lagi. Wan Hong melirik Chen Ping dan mencibir. Anak muda, kau siapa? Beraninya kau bicara besar seperti itu. Apakah semua anak muda zaman sekarang sombong seperti ini? Percaya atau tidak, aku bisa menghancurkanmu menjadi daging cincang hanya dengan satu tangan. Melihat Chen Ping berani berbicara begitu arogan di usia yang masih muda, Wan Hong langsung mengancam Chen Ping dengan ekspresi dingin. Nama saya Chen Ping, Chen Ping berkata dengan tenang. Begitu nama Chen Ping disebut, wajah Wan Hong yang tadinya penuh dengan rasa jijik, langsung berubah menjadi sangat jelek. Chen Ping, Wan Hong menimbang Chen Ping. Kau Chen Ping yang mendirikan Gerbang Naga dan menentang aliansi seni bela diri. Nama Chen Ping sangat terkenal di dunia seni bela diri. Nama Chen Ping paling sering muncul di forum bela diri saat ini. Kau benar sekali. Jadi aku ingin sekali melihat bagaimana kau menghancurkanku menjadi babak belur dengan satu tamparan. Chen Ping tersenyum tipis. Wajah Wan Hong terlihat lebih buruk daripada jika dia baru saja makan kotoran. Semua orang tahu bahwa tubuh fisik Chen Ping sangat kuat, dan dengan tambahan kekuatan tubuh emasnya yang tak terkalahkan, bahkan seorang markis bela diri agung tingkat puncak pun tidak akan mampu membunuh Chen Ping hanya dengan satu tamparan. Sekalipun seorang pendekar bela diri datang, dia tidak akan berani melontarkan pernyataan sombong seperti itu di depan Chen Ping. Ketika Wan Hong mengatakan hal seperti itu, jelas sekali dia hanya sedang membual. Chen Ping, kita belum pernah berpapasan. Aku tidak menyimpan dendam padamu. Mengapa kau menargetkanku? Kau tahu aku adalah ahli ramalan, dan keahlianku adalah ramalan. Jika kau menggunakan kekerasan terhadapku, apakah kau tidak takut reputasimu akan rusak? Saat ini, Wan Hong hanya berharap Chen Ping tidak akan menyentuhnya. Karena dia tahu bahwa dirinya bukan tandingan Chen Ping. Sungguh kebetulan, aku juga telah memahami Dao Langit dan mempelajari beberapa teknik ramalan. Teknik ramalan bergantung pada kekuatan spiritual yang dahsyat untuk memahami Dao Langit dan seluruh dunia. Karena kita berdua memahami hal ini, mari kita adakan kontes kekuatan spiritual. Chen Ping mencibir. Bab 1900 Pertempuran Kekuatan Mental. Kilatan cahaya muncul di mata Wan Hong. Chen Ping, apakah kau mengatakan yang sebenarnya? Tentu saja, saya juga ingin melihat seberapa jauh kekuatan mental para ahli ramalan Anda itu. Chen Ping mengangguk dan berkata, baiklah, kuharap kau tidak akan mengingkari janjimu. Setelah mengatakan itu, Wan Hong memanggil kembali burung ilahi api, lalu sedikit memejamkan matanya dan mengeluarkan kerikil hitam dari tubuhnya, lalu menyebarkannya di tanah. Chen Ping, dia curang, dia menggunakan kerikil di tanah untuk menandai wilayah agar dia bisa memperluas jarak persepsinya. Humazi mengingatkan Chen Ping, Wan Hong hanya perlu merasakan batu-batu yang dilemparkannya ke tanah, dan melalui batu-batu itu, dia dapat memahami situasi di sekitarnya. Ini adalah metode yang cerdas, tetapi melibatkan pelemparan batu di sepanjang jalan, sehingga persepsi terhadap beberapa hal mungkin kurang akurat. Aku akan membiarkan dia curang. Mari kita lihat apa yang terjadi. Chen Ping tersenyum tipis. Chen Ping sangat percaya diri dengan kekuatan mentalnya.
Tetapi pemahamannya tentang Dao surgawi tidak mendalam. Jika dia bisa memperdalam pemahamannya tentang Dao surgawi dengan bertarung bersama Wan Hong, maka Chen Ping akan mencapai tujuannya. Tak lama kemudian, Wan Hong memejamkan matanya, dan gelombang energi spiritual yang sangat besar mulai menyebar keluar. Saat kekuatan spiritual Wan Hong menyebar, kerikil hitam di tanah benar-benar mulai berkilauan. Dengan mengamati kilauan kerikil di tanah, orang dapat dengan mudah mengetahui sejauh mana daya pengamatan Wan Hong. Chen Ping seketika diselimuti oleh kekuatan spiritual yang sangat besar itu, dan seolah-olah dia telah memasuki ruang baru yang aneh. Yang terlihat di ruangan ini hanyalah hamparan putih yang luas, benar-benar kosong tanpa apapun. Bahkan langit dan bumi pun merupakan hamparan putih yang luas, membuat Chen Ping tampak seperti melayang di udara. Dalam lingkungan seperti ini, orang-orang menjadi sangat takut dan cemas. Chen Ping tetap tenang, dengan sabar menunggu bagaimana Wan Hong akan menghadapinya. Tak lama kemudian, hamparan putih di sekitar mereka mulai menghilang, dan tanah muncul di bawah kaki Chen Ping. Rumah-rumah bermunculan di sekeliling, dan bahkan ada ladang-ladang luas tempat banyak orang bekerja. Chen Ping, kapan kau pulang, dasar bocah nakal? Chen Ping sudah dewasa sekarang. Orang-orang yang bekerja di ladang terus menyapa Chen Ping. Chen Ping merasa orang-orang ini sangat familiar, tetapi dia sama sekali tidak bisa mengingat mereka. Chen Ping, dasar anak bodoh, paman dan bibimu menyapamu, kenapa kamu tidak mengatakan apa-apa? Pada saat itu, sebuah suara yang familiar terdengar di telinga Chen Ping. Chen Ping menoleh dan melihat bahwa itu adalah ibunya, Tang Honying. Saat itu, Tang Honying masih berambut hitam dan memegang peralatan di tangannya, bersiap untuk pergi bekerja di ladang. Bu, kau, Chen Ping hendak berbicara dengan Tang Honying ketika rasa sakit yang tajam tiba-tiba menyerang pikirannya. Sebuah kekuatan spiritual samar telah memasuki pikiran Chen Ping dan mulai menyelidiki pikirannya. Bibir Chen Ping sedikit melengkung. Tampaknya Wan Hong tidak sepenuhnya tidak berguna. Kekuatan mentalnya memang cukup bagus. Dia berhasil memasukkan kekuatan mentalnya ke dalam pikirannya tanpa dia sadari. Apakah kamu sudah cukup bersenang-senang? Setelah Chen Ping selesai berbicara, dia dengan lembut mengusap telapak tangannya, dan segala sesuatu di depannya lenyap. Kekuatan spiritual dalam pikirannya langsung terputus oleh Chen Ping. Wan Hong Meng mundur selangkah, dahinya dipenuhi keringat dingin, dan dia terengah-engah. Chen Ping diam-diam menatap Wan Hong, dengan kemampuan yang begitu minim, kau berani menyebut dirimu seorang master dan memahami Dao surga. Bibir Chen Ping melengkung ke atas, lalu seberkas cahaya tajam keluar dari matanya. Sebuah kekuatan spiritual yang sangat dominan langsung memasuki pikiran Wan Hong. Wan Hong terdiam sejenak, dan matanya langsung menjadi tanpa ekspresi. Tak lama kemudian, rasa takut terpancar di wajahnya. Seluruh tubuhnya gemetar, dan ia mulai melambaikan tangannya dengan liar, bersambung.